Selamat pagi Detikers, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua. Di hari Minggu yang cerah ceria ini kami menyapa Anda dari Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur. Saya Alvito Dinova Ginting, saya pemimpin redaksi Detikcom dan hari ini merupakan hari spesial untuk Detikcom karena pada hari ini kami akan melaunching media lokal yang akan beroperasi di Jawa Timur, akan mengangkat berbagai topik, tema yang terkait dengan hiperlokal, isu-isu informasi seputar kegiatan, kehidupan, dan perkembangan di Jawa Timur. Kami akan hadir dengan detikjatim.com. Jadi mulai hari ini Anda bisa mengakses berbagai informasi dari berbagai wilayah di Jawa Timur melalui media baru kami, detikjatim.com. Ini saya ada di venue di mana acara ini akan berlangsung. Pelaksanaan launchingnya pada siang hari nanti mulai pukul 12 hingga selesai yang akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, beberapa kepala daerah dan unsur pimpinan di wilayah Jawa Timur dan berbagai daerah di sekitarnya. Nah, terkait dengan pelaksanaan launching pada pagi hari ini, kita juga memiliki partner yang akan bersama-sama membangun dan mengawal kemajuan dari Jawa Timur dan kita akan berbincang-bincang tentang apa yang bisa kita lakukan untuk kelancaran pembangunan dan juga perkembangan serta progres Jawa Timur ke depan. Narasumber saya yang pertama adalah Mas Hendro Setiobudi, GM Witel Telkom Surabaya Utara. Sebagaimana kita ketahui, kita sudah masuk di era 4.0 di mana teknologi digital menjadi tulang punggung dari perkembangan di era ini. Karena itu kita harus memastikan bahwa unsur yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan teknologi digital itu benar-benar hadir dan memberi kemudahan buat kita. Salah satu upaya yang bisa dilakukan sebagai pemain utama dalam bisnis ini adalah Telkom. Nah, kita akan tanya sama Mas Hendro. Saya sapa dulu, halo Mas Hendro, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Alvito. Ya, Mas Hendro, ini kalau kita bicara soal Jatim ya, bagaimana sesungguhnya perkembangan digital way of life di provinsi ini? Ya, mungkin saya melihatnya dari Telkom ya, karena Telkom ini sebagai salah satu BUMN yang ditugaskan untuk mengembangkan telekomunikasi dan IT. Atau sekarang trennya digital. Digital, gitu kan. teknologi ya. Saat ini Jawa Timur itu sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa. Hampir semua sektor industri, termasuk pendidikan, kemudian entertainment, semuanya mengarah kepada digitalisasi. Ya. Lihat bahwa potensi ini luar biasa. Jawa Timur punya potensi untuk memanfaatkan digitalisasi ini. Penetrasi digital di Jawa Timur tuh relatif sangat bagus ya. Kami melihatnya dari penetrasi internet yang hampir merata. Kami melihatnya kalau dari yang menggunakan fixed broadband itu sudah mungkin 50% lebih di Surabaya. Dan ini belum termasuk yang menggunakan seluler. Nah, untuk dengan melihat seperti itu aja rasanya kita punya potensi yang luar biasa gitu membangun Jawa Timur terutama dari dunia digitalnya. Nah, kami melihat bahwa untuk bisa secara maksimal memanfaatkan perkembangan digital ini perlu ada semacam sinergi ekosistem gitu, saling terhubung gitu. Ada teknologi provider, ada pemerintah, ada community, akademik dan industri gitu. Nah, Telkom kami juga melihat bahwa sebetulnya dalam industri ini ada semuanya itu yang penting adalah dilandasi dengan konektivitinya, digital konektivitinya. Dan kami siap untuk itu sebetulnya untuk mendukung perkembangan digital yang ada di Jawa Timur. Kami melihatnya seperti itu, Mas. Baik, kalau kita lihat penetrasinya gimana sih pengguna internet di Jawa Timur, khususnya di Surabaya barangkali yang hands on langsung Mas Hendro ya. Pertumbuhannya seperti apa? Apalagi katanya di masa pandemi ini orang lebih dekat ke dunia digital ketimbang dunia face to face-nya gitu. Ya, betul. Rasanya sekarang terutama ya didorong pada saat pandemi ini mau nggak mau orang mulai beralih kepada pemanfaatan dunia digital gitu ya. Yang kelihatan kan sekarang bekerja saja juga sudah di rumah, belajar juga di rumah dan seterusnya.
kami melihatnya dari sisi Telkom aja, selama masa pandemi itu luar biasa tuh permintaan untuk sambungan baru internet, terutama yang kami layani yang IndiHome yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya ini. Peningkatannya luar biasa gitu ya, kemarin mungkin setiap tahun bisa lebih dari 25% gitu di Jawa Timur dan sekitarnya. Nah, kami sebetulnya di Telkom juga tidak hanya connectivity-nya, Mas Alvito. Jadi kami melihatnya ada 3 domain yang berkembang untuk mendorong Jawa Timur menjadi lebih bagus, terutama dalam dunia digitalnya. Di samping digital connectivity-nya, kami di Telkom ini juga siap ada, kita nyebutnya dengan digital platform, pemanfaatan platform-platform digital. Misalkan saja sekarang banyak sekali kebutuhan dari industri gitu ya untuk menggunakan cloud atau data center, kami juga siap. Dan juga yang sekarang juga banyak berkembang adalah digital services, pemanfaatan aplikasi, apps yang digunakan oleh masyarakat. Nah, ini 3 domain ini yang menurut saya menjadi penting untuk dikembangkan saat ini. Jadi connectivity, sambungan internetnya gitu ya. Kalau di Telkom kita punya IndiHome, kemudian di tempat teman-teman yang lain juga banyak. Kemudian ada digital platform, kemudian digital services. Itu 3 hal yang kami lihat saat ini jaringannya berkembang luar biasa, terutama selama masa pandemi ini. Nah, kalau kita bicara soal penggunaan unsur teknologi digital itu kan ya untuk mengakses sosial media, kemudian eksis di sosial media, berinteraksi dengan kelompok atau peer groups, itu barangkali apa namanya yang paling common gitu ya. Tapi kan kita berharap bagaimana kemudian teknologi digital ini bisa menggerakkan dan bisa meningkatkan sendi kehidupan. Nah, bagaimana perkembangan penggunaan bisnis digital dalam konteks bisnis atau kegiatan ekonomi? Digital economics di Jawa Timur secara umum dan Surabaya khususnya itu gimana sejauh ini, Mas? Iya, saya melihat bahwa internet atau digital itu yang sering kita lihat kan pemanfaatannya banyak digunakan untuk sosial media dan seterusnya. Tapi sebetulnya di balik itu banyak sekali yang pemanfaatannya itu digunakan untuk hal-hal yang jauh lebih positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekarang hampir semua UMKM kecil gitu ya itu juga membutuhkan internet ya. Misalkan saja jual beli online, kemudian transaksi-transaksi online juga sangat banyak. Gitu. Kemudian di samping itu juga pendidikan juga luar biasa. Tadinya sebelum ada pandemi ini kan tatap muka, sekarang mengharuskan untuk ada video conference gitu kan. Ini tentunya butuh semacam, saya menyebutnya dengan literasi digital yang luar biasa, yang harusnya juga tumbuh bersama-sama dengan kondisi kita yang lifestyle-nya yang berubah ini. Nah, di Telkom sendiri kami sebetulnya juga banyak menyediakan di samping tadi ya connectivity-nya, kami juga banyak program untuk membantu dunia-dunia usaha ini maupun pendidikan ini untuk terus berkembang. Kami banyak membantu untuk startup usaha baik UKM maupun yang baru mencoba untuk dalam dunia digital. Kita ada pembinaan, kita nyebutnya dengan program Indigo ya. Jadi ini mulai dari program ideasi bagaimana membuat sebuah ide bisnis yang bisa menggunakan teknologi digital atau bisnisnya yang sekarang tapi memanfaatkan teknologi digital, itu juga kita ada semacam pembinaannya. Kemudian akselerasi termasuk kita bagaimana mengkonekkan dengan para pemilik modal gitu ya supaya mereka usahanya lebih berhasil, itu kita ada programnya. Jadi di samping infrastruktur yang kita gelar, kita juga ada komprehensif jadi ya. Ya, kita juga ada semacam pengembangan talenta digital karena saat ini kebutuhannya memang seperti itu gitu. Jadi kita ada program-program seperti itu. Termasuk juga kita menyediakan semacam, kita nyebutnya dengan digital lounge gitu ya. Ada semacam tempat co-working space yang bisa digunakan oleh para startup untuk bisa memanfaatkan situasi seperti itu. Itu seperti itu kira-kira. Itu animonya bagaimana? Dan kalau misalnya mau join itu gimana caranya? Kemarin sebelum pandemi itu juga sudah sudah bergulir ya program-program seperti itu. Tetapi begitu masa pandemi semuanya menjadi serba digital. Jadi lebih banyak juga kalau ada semacam pembinaannya ini juga dilakukan secara digital. Sebagai contoh tahun 2021 yang lalu, kami juga ada program santripreneur gitu. Jadi kami ada semacam pembinaan kepada para santri-santri. Jawa Timur ini kan luar biasa potensinya. Salah satu yang kita lihat adalah banyak sekali sekolahan-sekolahan termasuk pesantren gitu ya,
yang selama ini mungkin agak kelewat untuk dibimbing startupnya yang di sana. Nah, tahun lalu kami ada program Santripreneur dan itu fully online gitu pemanfaatannya. Jadi pendaftarannya online, kemudian ada pembinaannya juga dalam bentuk online, bahkan apresiasinya juga dalam bentuk online. Jadi karena situasi mengharuskan kita seperti itu. Tapi animonya luar biasa. Banyak sekali ide-ide bisnis yang bisa bergulir di dalam dunia digital ini yang kami coba fasilitasi dalam beberapa waktu terakhir ini. Kami lihat ke depan pasti makin banyak potensinya. Yang lain juga contohnya industri game gitu ya di Jawa Timur ini gitu. Kami juga melihat bahwa startup game maupun juga para player game online ini berkembang luar biasa. Bahkan sekarang game online juga dipertandingkan di dalam PON walaupun masih eksibisi ya gitu ya. Ini kami banyak mensupport komunitas-komunitas game dengan kompetisi-kompetisi yang sifatnya online karena sekarang masih sulit ya untuk bisa mengumpulkan banyak orang gitu. Jadi kode-kodenya seperti itu. Anak-anak Jawa Timur jago-jago nggak main online gamenya? Saya kira banyak sekali ya atlet-atlet e-sport dari Jawa Timur ini yang tidak hanya juara di tingkat Jawa Timur, bahkan di nasional dan yang level nasional juga banyak sebetulnya. Tapi ini jarang terekspos gitu ya oleh kita semua. Banyak potensinya seperti itu di Jawa Timur. Gitu. Nah itu kan salah satu yang menarik adalah bagaimana kemudian Telkom itu bukan hanya menjadi provider services, tapi juga memberikan banyak sekali peluang dan potensi buat masyarakat. Di antaranya yang menarik adalah MDI Ventures itu, bagaimana kemudian Telkom bisa ngebantuin juga pengusaha-pengusaha startup untuk memulai bahkan pembiayaan. Nah itu kalau saya tertarik, bagaimana caranya Mas? Dan di Surabaya misalnya yang ditangani langsung oleh Mas Hendro barangkali, sudah berapa yang mendapatkan program pembiayaan itu? Ya, program ini kami kemas di dalam, kita nyebutnya dengan program Indigo ya. Jadi mengkolaborasikan para startup ini untuk bisa berkembang, terus kemudian termasuk ada pembinaan, ada mentoringnya, dan kalau memang serius itu ada kita mengkonekkan dengan para pemodal-pemodal yang serius untuk berkolaborasi dengan para startup ini gitu. Kalau misalkan ingin bergabung di dalam program-program Indigo ini, nanti kami akan sampaikan ya link-linknya di mana. Tapi bisa kontak juga kepada kami yang ada di Telkom. Kami kantornya di Jawa Timur ini ada banyak. Kalau regionalnya ada di daerah Mer, kantor kami ada di Surabaya Utara, kebetulan di dekatnya TP itu juga ada. Bisa aja kontak kami langsung atau masuk ke webnya Indigo aja yang ada, Mas Elvito. Webnya apa? Indigo. Indigo.co.id. Nanti kami sampaikan detailnya, Mas. Oke. Nah, ini di layarnya Mas Hendro itu yang saya tertarik itu adalah logo Telkom Win Digital. Itu apa ya Mas ya? Ini sebetulnya slogan kita ya. Saat ini kan zamannya serba digital gitu ya. Kita pengen juga bahwa Telkom ini bisa mendorong tidak hanya Telkomnya sendiri ya, tetapi para masyarakat Indonesia, industri digital yang ada di Indonesia itu bisa memanfaatkan dan kita nyebutnya dengan menang secara digital ya, memanfaatkan program-program digital ini dengan bagus gitu, semuanya mendapatkan pemanfaatan dari dunia digital ini. Karena kalau enggak nanti kita jadi semacam hanya marketnya saja. Padahal potensi kita luar biasa di situ. Contoh tadi Jawa Timur itu kan terkenal dengan berbagai industrinya ya, termasuk pariwisata, termasuk pendidikan, kita banyak kampus, banyak industri-industri mulai dari perkapalan dan segala macamnya. Itu sebetulnya di situ yang kita ingin bantu mereka. Kita banyak sekali juga support untuk para industri ini. Sekali lagi tidak hanya connectivity, tetapi juga platform. Kita punya data center, tempat naruh server, kemudian cloud. Sorry, itu soal security-nya gimana Mas? Karena kan ya salah satu isu yang menjadi sorotan di Indonesia itu adalah masalah keamanan penyimpanan data. Ya nggak usah yang umum awam seperti kita gitu. Beberapa lembaga yang sebenarnya agak sulit untuk diterima bisa dihack gitu ya. Tapi mereka bisa tembus, bisa diterabas oleh para hackers gitu. Nah kalau Telkom jaminan untuk keamanan dan kemudian kenyamanan dalam menggunakan fasilitas ini bagaimana? Ya,
Jadi digital itu sebetulnya adalah borderless gitu dan online ya, nggak ada batasan. Kita mau naruh server di sini atau di luar negeri itu sebetulnya sama saja. Tetapi kita melihat bahwa kalau misalkan ada kebutuhan secara fisik dulu ya, kebutuhan untuk servernya itu lebih Indonesia, kita juga merasa lebih aman. Dan kita siap kok untuk menjamin semua yang membutuhkan server-server digital, lokasinya ada di Surabaya, di mana tuh kita ada tempatnya untuk itu. Nah kemudian untuk aplikasi-aplikasi digital, kita juga banyak expert yang banyak bisa menjadi konsultansi gitu untuk kebutuhan security data. Kita siap sebetulnya, terutama perusahaan-perusahaan yang membutuhkan hal-hal seperti itu gitu. Karena sekarang sekali lagi itu luar biasa kebutuhannya. Tetapi yang penting juga bahwa ada semacam privacy dari data yang saat ini beredar di berbagai banyak aplikasi. Jadi awareness tentang security data ini saya kira harus dimulai gitu. Nah, kalau di Telkom kita ada satu semacam subdivisi juga yang menangani tentang masalah security. Jadi kami sebagai operator juga harus meyakinkan dong bahwa semua yang melewati di Telkom ini kalau bisa aman gitu ya, tidak ada data-data yang bisa diambil secara ilegal gitu. Itu kita ada regulasinya juga. Ya. Mas, kalau kita bicara 2022 ini harusnya tahun yang optimis ya. Kita sempat agak goyang di 2020 karena kita baru berkenalan dengan pandemi. 2021 kita sudah mulai mencoba beradaptasi dan pelan-pelan kita sudah bisa menyesuaikan diri. 2022 mestinya merupakan tahun kebangkitan kembali. Nah di 2022 rencana-rencana besar, program-program besar Telkom itu apa Mas? Ya, selama pandemi pun sebetulnya kalau kami dari sisi penyedia teknologi informasi ya, melihat kebangkitan itu sudah muncul gitu ya. Tetapi kami meyakini setelah pandemi ini kembali melandai gitu ya, saya melihat banyak potensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Timur maupun industri Jawa Timur ya. Saya melihatnya banyak sekali peluang yang tadinya kita berbisnis, kemudian belajar itu secara offline, kemudian online, rasanya kita nggak mungkin lagi balik kepada yang offline. Nah ini potensi-potensi ini yang saya lihat banyak. Di dunia telekomunikasi saat ini banyak sekali, di dunia digital saat ini ya, ini banyak sekali hal-hal yang baru gitu. Contoh aja yang sekarang lagi ngetren kan seperti metaverse, terus kemudian ada crypto, NFT, kemudian ada artificial intelligence, Internet of Things, yang saat ini rasanya semuanya sudah mulai membicarakan itu. Nah, kami melihat bahwa ke depan dunia-dunia digital seperti itu menjadi sebuah sebuah lifestyle atau sebuah dunia yang mau nggak mau harus kita masukin gitu. Jadi saya melihat bahwa ke depan pemanfaatan dunia digital itu harus dimulai dari bagaimana kita mulai dari sekarang mengantisipasi hal-hal seperti itu. Jadi seperti metaverse yang sekarang banyak bergulir lagi trending gitu ya. Kita punya dunia yang paralel, bahkan punya hidup yang paralel bisa. Kalau nggak berhasil di hidup sekarang, di dunia metaverse kita mungkin bisa berhasil gitu ya. Ini akan menimbulkan sebuah industri yang tidak terbayang oleh kita sebelumnya. Yang tadinya kita tidak kebayang bagaimana membayar secara menggunakan kripto, itu sudah menjadi sebuah keseharian gitu. Nah, saya berharap gitu ya masyarakat Jawa Timur juga mulai bersiap dengan hal-hal seperti itu. Kami di Telkom insya Allah juga akan mendukung ya segala kebutuhan yang bisa dilayani untuk memanfaatkan perkembangan dunia-dunia digital seperti itu, Mas Alvito gitu. Baik, Mas Hendro, terima kasih sekali atas kesempatan dan waktu berbincangnya, pencerahan yang diberikan kepada kita semua, Detikers, dari apa yang akan dilakukan oleh Telkom. Kita percaya bahwa Telkom merupakan salah satu penyedia jasa yang paling reliable dan mudah-mudahan bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat sehingga digital way of life itu benar-benar murni terlaksana dengan baik di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Hendro. Mohon maaf karena saya pakai masker, Anda nggak bisa tahu saya tersenyum atau tidak, tapi saya senang sekali bisa berbincang dengan Mas Hendro pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi menjadi bagian dari detik-detik launching detikjatim.com. Kita akan kembali dengan partner kita yang lain untuk berbicara tentang pentingnya hidup sehat dan tetap menjaga dan mengantisipasi berbagai ancaman untuk kesehatan kita. Sesaat lagi
di detik-detik menuju launching detikjatim.com.